You're beautiful. Thank you. But what else? What else? Is beauty all that matters to you? Halo teman-teman, Hai, kalian lagi ngapain nih kok duduk di sini? kita lagi belajar. Aku boleh ikut join? Terima kasih. By the way, kalian lagi belajar apa nih? Kita lagi belajar tentang sejarah. Kita nggak tahu spesifiknya. Gimana kalau kita ke Semedo aja, kita belajar mengenai sejarah manusia purba lebih jauh? Karena di sana ada replika manusia purba. Setuju nggak? Aku setuju. Yuk, Boleh deh. sama sekarang aja yuk. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya absen di kelas 10 PJKT. Perkenalkan, nama saya Aizah. Sekarang saya absen 8 dari kelas 10 PJKT. Perkenalkan, nama saya Kira Perkenalkan, saya Muhammad Ali Mustafa. Saya nomor absen 13 dari kelas 10 PJKT 2. Nah, jadi sekarang saya dan teman-teman sudah ada di Museum Spedala. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama ya. Ikutin yuk. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi manusia purba. Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang telah hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan. Manusia purba diyakini telah ada di muka bumi sejak sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun demikian, para ahli sejarah meyakini bahwa manusia purba pertama telah ada di muka bumi sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dikarenakan lamanya waktu, sisa-sisa manusia purba sudah membatu atau berubah menjadi fosil. Dan oleh karena itu, manusia purba juga disebut dengan manusia fosil. Kemudian, kelompok manusia purba dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua adalah Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo. Meganthropus paleojavanicus. Kalian tahu nggak sih? Secara etimologi, kata Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang berarti manusia purba, paleo yang berarti tua, dan javanicus yang berasal dari Jawa. Maka dapat diartikan kata Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua yang berbadan besar dan berasal dari Jawa. Manusia purba jenis ini memiliki ciri tubuh yang kekar, badan yang tegap, rahang yang besar dan kuat. Jenis manusia purba ini diperkirakan hidup di zaman batu tua atau paleolitikum. Waktu hidupnya diperkirakan sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Lembah Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai dengan 1941. Pithecanthropus erectus. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani Kritkos yang artinya kera, anthropus berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia yang berjalan tegak. Manusia purba ini memiliki ciri badan tegak, memiliki tinggi badan antara 160 sampai 180 cm, memiliki alat tubuhnya yang kuat dengan volume otak mencapai 900 cc. Pithecanthropus diperkirakan hidup pada masa Pleistocene awal, tengah, dan akhir, atau sampai 1/4 juta tahun yang lalu. Pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil, dekat Bengawan Solo tahun 1891. Pithecanthropus solensis, seperti namanya Pithecanthropus solensis yang berasal dari Solo. Kalau diartikan, Pithecanthropus solensis yaitu manusia kera yang berbadan tegak dari Solo. Manusia purba ini memiliki ciri tengkorak lonjong, tebal, padat, dan memiliki mata yang sangat panjang. Pithecanthropus solensis diperkirakan hidup pada era batu tua atau zaman Paleolitikum. Pithecanthropus mochiaconensis adalah manusia
manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Nama ini berasal dari kata Pithecanthropus yang berarti kera, Anthropus yang berarti manusia, dan Mojokertensis yang berarti berasal dari Mojokerto. Nah, ciri fisiknya yaitu memiliki badan yang tegap, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, alat punyah yang kuat, tulang kending tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. Jenis manusia purba ini hidup pada masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan dari wilayah Desa Kening, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koningswald pada tahun 1936. Homo solensis. Homo solensis adalah subspesies manusia purba yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Karena itu, manusia purba ini juga disebut dengan sebutan manusia Solo atau Soloman. Manusia jenis ini memiliki ciri fisik yang berjalan tegak, badan tinggi. Homo solensis berkisar antara 130 hingga 210 cm, memiliki tulang rahang dan gigi yang lebih besar dan kuat. Homo solensis adalah salah satu jenis manusia purba yang perkiraan hidup pada zaman Paleolitikum. Homo erectus. Homo erectus dalam bahasa Latin berarti manusia yang berdiri tegak. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari jenis Homo. Ciri fisiknya yaitu lebih panjang dari spesies hominid sebelumnya, kapasitas otak yang lebih besar, kakinya yang panjang membuat jenis manusia purba ini bisa berdiri dengan tegak. Tubuhnya juga telah mampu mengontrol suhu panas maupun suhu dingin. Homo erectus diperkirakan hidup sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, berdekatan dengan zaman Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Homo erectus pertama kali ditemukan di dua tempat, yaitu di Pulau Jawa, Indonesia, dan di Cina. Di Indonesia sendiri menyebutnya dengan sebutan manusia Jawa, sedangkan di Cina menyebutnya dengan sebutan manusia Peking. Homo erectus ditemukan fosilnya di Pulau Jawa dilakukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Homo floresiensis. Homo floresiensis dikenal sebagai manusia purba berbadan kecil atau hobbit. Ciri fisiknya ialah tengkoraknya kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit, volume otak 300 cc dan tinggi badan sekitar 100 cm dan beratnya yaitu 30 kg. Berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Homo floresiensis diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy atau gajah kerdil dan kadal raksasa atau komodo. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Gua, Flores oleh Peter Brown dan Mick J. pada tahun 2003. Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah manusia purba yang biasa dikenal dengan manusia wajak. Ciri fisiknya, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar, dan dahinya sedikit miring. Mulutnya juga menjual sedikit. Volume otaknya sekitar 1630 cc dan tingginya sekitar 173 cm. Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis juga pertama kali ditemukan oleh B. Derrick Cotton pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Homo sapien artinya, homo artinya manusia, sedangkan sapien artinya bijak dan cerdas. Jadi Homo sapien adalah manusia cerdas, manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Ciri-ciri Homo sapien itu tinggi badan mereka berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan mereka antara 30 sampai 150 kg. Volume otak mereka 1000 sampai 2000 cc. Reduksi di bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu di rahang bawah. Otot-otot dan tulang ukurnya menjadi lebih mungil. Homo sapien hidup di antara 40.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu muda. Ditemukannya oleh von Koningswald bersama para rekannya periode tahun 1931 hingga 1934.